Allah Subhanahu wa taala memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu peristiwa besar di dalam sejarah Islam dan merupakan mukjizat yang paling utama bagi diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian berlanjut ke Sidratil Muntaha. Ini perjalanan yang luar biasa, yang kalau kita melaksanakannya dengan fisik, perjalanan dari Mekah ke Palestina saja kalau zaman sekarang bisa 4 jam naik pesawat kurang lebih. Tapi zaman itu dengan kendaraan yang ada, transport yang ada pada zaman itu bisa 1 bulan perjalanan. Nah, kemudian perjalanan tersebut banyak sekali hikmah-hikmah yang ada. Banyak sekali pengalaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran bagi umatnya. Mulai dari Makkah sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian mendapatkan perintah salat, dan kita alhamdulillah mendapatkan perintah salat menjadi 5 waktu yang tadinya 50. Berkat karena sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Tapi 5 salat tersebut itu fadilah dan keutamaannya sama dengan 50 salat. Jadi 5 kali itu sama dengan 50 kali. Itu khusus bagi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian sholat ini juga bisa menjadikan diri kita mendapatkan kenikmatan di dunia dan juga menambahkan pahala di yaumil qiyamah. Dan juga sholat kita itu nanti di yaumil qiyamah bisa menjadikan amal ibadah yang lain menjadi sempurna dengan kesempurnaan sholat kita. Karena pertama kali yang dihisab di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna hisabnya, maka amal-amal ibadah kita yang lain juga ikut sempurna. Kalau sholatnya tidak sempurna, maka amal yang lain juga akan ikut tidak sempurna. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, sholat bagaimana yang sempurna itu? Ya. Secara singkat kita akan membahas masalah sholat secara singkat. Sholat seperti didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," kata Nabi. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi kalau kita salat itu wajib menyontoh kanjeng Nabi kita. Dan ada memang beberapa masalah di dalam salat yang merupakan sunnah dan ada juga yang merupakan rukun. Dan sunnah di dalam salat itu terbagi menjadi 2. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah hay'ah ketika kita tinggalkan maka tidak disunahkan kita sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad kalau kita tinggalkan maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi walaupun tidak wajib. Nah, kemudian sholat itu sendiri bagaimana? Nabi kita Muhammad SAW menyontohkan secara rangkaian sholat itu dalam arti rukunnya. Yang pertama, ketika kita sudah menghadap ke kiblat, dan menghadap ke kiblatnya kita wajib dengan dada kita. Jadi menghadap kiblat itu dengan dada, bukan dengan wajah. Andai kata dada kita itu miring, sedangkan wajah kita menghadap kiblat, itu tidak sah. Kalau dadanya tidak menghadap kiblat. Setelah posisi kita itu sudah sempurna menghadap kiblat dengan yakin, maka mulailah kita bertakbiratul ihram, dan wajibnya takbiratul ihram berbarengan dengan hati mengucapkan niat. Tapi banyak orang juga tidak mampu mengucapkan niat di dalam hati berbarengan dengan lisan mengucapkan takbir. Maka boleh dia niatnya sebelum takbir. Ya, jadi niatnya dia dilaksanakan sebelum takbiratul ihram. Menurut Imam Nawawi dan itu mu'tamad, ketika kita tidak mampu mengucapkan niat berbarengan dengan takbiratul ihram, maka kita sebelum takbiratul ihram mengucapkan niat. Contoh misalkan maghrib atau isya lah contoh kan.
Kita mengucapkan usolli fardal isya. Kalau kita makmum maka usolli fardal isya makmuman. Atau usolli fardal isya imaman kalau imam. Atau hanya usolli fardal isya kalau kita tidak berjamaah. Ini wajibnya. Cuma kalau ditambahi mustaqbilal kiblati dengan jumlah rakaat 4 rakaatin, ini mungkin tidak enak. Suaranya kurang enak. Seperti 4 rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, ini sunnah. Ya, tapi yang wajib usolli fardol isya ada 3. Hah? Coba dimatikan aja yang atas mungkin. Suaranya tidak enak. Jadi mengeraskan suara saya sendiri. Bismillah. Kemudian setelah itu yang atas dimatikan. Kemudian setelah itu ketika dia mengucapkan niat tersebut dengan lisan dan juga dengan hati, langsung selesai niat mengucapkan takbiratul ihram. Usolli fardhul isya'i Allahu akbar, langsung seperti itu. Dan ini hukumnya sah bagi yang tidak sanggup atau tidak mampu menyamakan antara takbiratul ihram dengan niat. Ya, dan ini hukumnya wajib. Takbiratul ihram hukumnya wajib. Tapi kalau mengangkat kedua tangannya, ini hukumnya sunnah. Nah, posisi yang benar dan sunnah bagaimana? Posisinya adalah ketika tangan kita sampai ke atas dengan ucapan Allahu Akbarnya mulai dari sini. Allahu Akbar. Pas akbarnya itu posisi tangan kita berada di atas. Dengan posisi sejajar dengan telinga bagian bawah, jari jempol kita sejajar dengan telinga bagian bawah, dengan menghadap ke kiblat telapak tangan kita, dan tangan kita tidak merenggang tapi kayak mingkup, ya, bukan menggenggam, bukan merapat, tapi agak merenggang sedikit dengan posisi menghadap ke kiblat. Bukan dikeraskan, bukan kaku begini tapi agak lemes. Ini sunnahnya. Kemudian setelah itu ditaruhlah di dada. Ini sunnah juga, taruh di dadanya. Dengan posisi di dada tersebut agak ke kiri. Dengan posisi seperti posisi jantung, bukan ke kiri banget, tapi agak ke kiri. Ini sunnah. Tapi kalau ada yang bentuknya macam-macam dengan posisi seperti itu tidak masalah, jangan dipermasalahkan, karena itu sunnah. Ya, karena itu sunnah. Ada juga riwayat yang seperti ini, tapi riwayat seperti ini dikatakan ketika peperangan. Kenapa? Karena letak pedang ada di sebelah kiri. Ya, sewaktu-waktu gampang mencabut karena keadaan genting. Nah, kemudian setelah itu wajib kita membaca Fatihah, dan bismillah merupakan bagian dari Fatihah tersebut. Setelah membaca Fatihah, ini wajibnya. Tapi sunnahnya setelah takbiratul ihram, kita sunnah berdoa, doa iftitah, kemudian ta'awud, kemudian baru membaca Fatihah. Setelah Fatihah kemudian sunnah mengucapkan amin. Amin ini sunnah. Setelah membaca amin, kemudian dianjurkan kita dan disunnahkan membaca surat. Nah, kalau bagi imam, kalau dia menjadi imam di masjid yang terbuka atau masjid umum, dalam arti bukan santrinya ya, maka dia tidak boleh memperpanjang bacaan. Ya, bacaan itu harus diperpendek. Cari surat-surat yang pendek. Seperti amma ke bawah. Nah, kemudian kalau misalkan dia di rumah sholat sendirian, atau mungkin seorang ulama sholat dengan para santri-santrinya di pondok, maka terserah, tidak ada batasan. Tapi kalau di umum, orang umum yang sholat ini orang umum, maka jangan diperpanjang. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita takbir untuk rukuk, dan posisi dari kita sendakapnya tangan ini untuk mau rukuk, kita bertakbir dengan mengatakan Allahu Akbar, kemudian baru kita rukuk. Dan rukuknya kita sebatas seperti huruf L terbalik, dengan punggung kita lurus dan kepala kita juga lurus, tidak mendongak, tapi lurus dengan memandang tempat sujud. Nah, ketika kita berdiri tadi juga disunahkan memandang tempat sujud. Kecuali kalau kita berada di depan Ka'bah, maka kita disunahkan untuk memandang Ka'bah. Itu bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Kalau orang penduduk Mekah, maka disunahkan melihat tempat sujud.
Tapi kalau bagi kita bukan penduduk Mekah, disunahkan untuk memandang Ka'bah ketika sholat di depan Ka'bah. Di luar itu, maka kita melihat ke tempat sujud. Kecuali lagi kalau tidak khusyuk dengan kita terbuka mata, takut tidak khusyuk, maka kita boleh memejamkan mata. Itu menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau kita tidak mendapatkan kekhusyuan kecuali memejamkan mata, maka boleh kita memejamkan mata. Ya. Kemudian setelah itu, setelah rukuk dengan sempurna, dan wajib tumakninah di rukuk tersebut. Tumakninah itu apa? Sukunul a'dha' ba'dal harakah. Diamnya gerakan setelah diamnya anggota badan setelah melakukan gerakan. Atas sudah mati kan? Kok suaranya tidak enak? Kemudian setelah selesai, ya wajib dia berdiam sejenak. Ya, diam sejenak dengan jarak waktunya seperti membaca subhanallah. Ya, membaca subhanallah ini kira-kira sekitar 4 atau 5 detik. Kemudian setelah itu, dan ini termasuk rukun, karena kalau kita tidak tumakninah maka tidak sah salat kita. Dan ini banyak kasus yang tidak tumakninah adalah ketika kita tarawih dengan kecepatan yang tinggi, maka tumakninahnya bakal hilang dan tidak sah salat kita. Nah, kemudian setelah rukuk kembali lagi ke i'tidal. Dan i'tidal posisi seperti orang yang berdiri lagi kayak tadi, kayak awal, dan sunnah tangannya diletakkan di samping. Ini sunnahnya. Dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika hamidah tangannya di atas. Kemudian ditaruhlah di sebelah pinggang kita. Dan sunnah membaca doa di situ. Dan i'tidal merupakan rukun qasir atau rukun pendek yang tidak boleh melebihi seperti kalau orang membaca Fatihah secara normal. Nah, kemudian setelah i'tidal maka dia sujud dengan mengucapkan takbir yang sama Allahu Akbar, kemudian posisi sujud. Dan sujud dia harus betul-betul menyatukan dengan satu waktu 7 anggota sujud dengan bersamaan harus menempel di tempat sujud. Apa 7 anggota sujud tersebut? Yang pertama kening, walaupun bagian kecil dari kening, dan tidak boleh tertutup, seperti misalkan tertutup dengan mukena atau tertutup dengan kopiah, atau juga terhalang dengan mungkin sal ridak kita. Ini juga menghalangi sujud. Ya, dan tidak sah sujudnya kalau misalkan kita sujud di barang atau di benda yang benda ini bergerak dengan gerakan kita, seperti pakaian, ujung pakaian kita atau ujung syal kita, atau misalkan bagi ibu-ibu yang mukenanya itu bukan terusan tapi yang double, yang 2 itu, yang ada atasan sama bawahan itu kan. Nah, itu kalau dia posisinya sujud, sedangkan mukenanya yang bagian atas itu menutupi tempat sujud, kemudian keningnya sujud di atas mukenahnya, itu tidak sah sujudnya. Sujudnya tidak sah, itu banyak terjadi nih. Sujudnya tidak sah. Apakah batal sholatnya? Kalau diteruskan ya batal sholatnya. Ya kalau diteruskan batal. Terus bagaimana? Kalau dia sujud di atas mukena tersebut, maka harus diangkat kepalanya dan mukenanya ditarik, atau dia pindah posisi, kemudian balik lagi sujud di tempatnya, tempat sujud, tanpa terhalang dengan apapun. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ya. Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, ini pun rukun qasir namanya, duduk di antara 2 sujud itu tidak boleh lebih seperti orang membaca tasyahud awal. Kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lanjut rakaat yang berikutnya. Ini secara singkat cara sholat yang benar. Ya, secara singkat cara sholat yang benar. Kemudian di akhir kita bertasyahud akhir. Ini hukumnya fardu ain. Tasyahud akhir itu termasuk rukun soalnya. Kalau tasyahud awal itu sunnah. Dan banyak kasus orang atau imam ketika lupa tasyahud awal, imamnya berdiri rakaat ketiga, makmum teriak subhanallah. Akhirnya imamnya balik. Ketika imam balik duduk untuk tasyahud awal, batal imamnya. Makmumnya bagaimana? Ya kayak imamnya batal, makmumnya ya ikut batal. Akhirnya batal berjamaah semuanya itu. Ya, jadi kenapa? Karena tasyahud awal bukan rukun. Tasyahud awal adalah sunnah ab'ad.
Apa sunnah abad? Yang kalau kita tinggalkan baik sengaja atau tidak, maka tidak membatalkan sholat, hanya kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, termasuk juga menurut mazhab Syafi'i, sunnah abad ini adalah kunut di waktu subuh. Jadi kunut subuh ini bukan wajib, tapi sunnah abad. Kalau kita tinggalkan, dianjurkan kita sujud sahwi. Nah, kemudian kalau tasyahud akhir beda. Kalau tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan, maka tidak sah sholat kita. Nah, kalau kita lupa di tasyahud akhir, sudah berdiri lagi lupa, maka wajib kita untuk kembali ketika ingat ke tasyahud akhir. Beda dengan tasyahud awal tadi. Kalau kita sudah berdiri posisinya di tasyahud awal, lupa tidak tasyahud awal, kemudian kembali untuk tasyahud awal, maka batal sholat kita. Ya, bukan batal tasyahudnya, batal sholatnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah tasyahud dan minimal tasyahud adalah mengucapkan tahiyat, doa tahiyat, kemudian sholawat, dan kemudian salam. Nah, sunnah waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tangan kita ketika dalam keadaan di paha kita dengan posisi yang menggenggam. Kemudian sunnah ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tangan kita menunjuk dengan posisi ibu jari kanan kita di bawah buku jari atau ruas jari tangan telunjuk kanan. Dan ini tetap tidak bergerak sampai salam. Ada satu riwayat memang yang ada gerakan. Satu. Tapi ada 11 hadis yang Nabi tidak menggerakkan. Dan kita memakai yang tidak menggerakkan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah terus sudah gitu. Nah, kalau ada tetangga kita yang gerak telunjuknya, ya jangan dipermasalahkan. Dan tak usah diajak bermain, mau diginikan. Nggak usah lah. Kenapa? Karena mereka punya dalil juga, kita hormati. Ya, kita hormati karena mereka punya dalil, kita hormati. Walaupun ada satu riwayat saja, tapi ada 11 riwayat yang Nabi tidak menggerakkan. Posisi telunjuk tersebut tetap dengan posisi menunjuk sampai akhir salam. Nah, jadi tidak usah dipermasalahkan yang menggerakkan. Kemudian setelah itu salam, dan salam ini sebetulnya wajibnya pertama mengucapkan assalamualaikum. Nah, sunnahnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Dan yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Ini sunnah yang kedua. Yang wajibnya assalamualaikum, menoleh ke kanan dan ke kiri adalah sunnah. Dan wajibnya hanya assalamualaikum. Nah, kemudian salamnya imam tidak boleh berbarengan dengan salamnya makmum. Ketika imam mengucapkan assalamualaikum, makmum jangan mengucapkan salam dulu. Baru imam selesai mengucapkan salam, kita baru mengucapkan salam. Kebanyakan orang kan kayak keburu-buru, imamnya masih mengucapkan salam, makmum sudah. Malah kadang-kadang salamnya makmum lebih cepat dari salamnya imam. Ini bicara bahasa batal. Karena berbarengan salam itu tidak boleh. Yang boleh berbarengan dan malah dianjurkan berbarengan dengan imam itu hanya di amin. Amin ini bukan bagian dari Fatihah, tapi dianjurkan dan sunnah mengucapkan amin karena merupakan permohonan untuk dikabulkan doa. Amin itu bukan bahasa Arab pastinya. Amin itu bahasa Ajami yang maknanya kabulkanlah ya Allah. Istajib lana, kabulkanlah. Ya. Nah, kalau kita mengucapkan amin itu disunahkan berbarengan dengan ketika imam mengucapkan amin. Kenapa? Karena imam mengucapkan amin itu malaikat juga berbarengan dengan imam. Nah, maka itu dianjurkan berbarengan dengan imam supaya kita juga berbarengan dengan malaikat. Dan permohonan malaikat itu mustajab doa. Maka itu kita mengharap untuk mustajabnya doa ketika kita membaca Fatihah tersebut mengucapkan amin. Kabulkanlah ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini secara singkat proses sholat. Kemudian bagi yang berjamaah ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan. Yang pertama, jangan memulai takbiratul ihram ketika imam belum selesai takbir. Ini jadi masalah. Kalau imam belum selesai takbir, makmum sudah memulai takbir, ini batal sholatnya. Bukan batal, tidak dianggap sholat si makmum tersebut. La tan'agid sholat, tidak dianggap masuk ke dalam sholat. Maka tunggu imam sampai selesai. Ketika imam belum selesai takbiratul ihram,
jangan memulai takbir. Nah, kemudian yang kedua, masalah tasfiyatus sufuf, masalah meratakan dan menyamakan dan merapatkan barisan atau shaf. Ini banyak juga permasalahan ketika ada orang yang kakinya menempel dengan kaki yang sebelah. Ini sebenarnya tidak disunahkan, karena juga akan mengganggu kekhusyuan, sebelahnya. Ada orang yang risih kan kalau ditempel. Kalau dikatakan tidak boleh risih kan, sholat kok risih. Loh, kan namanya orang kan beda-beda. Nah, maksud kita tidak boleh ada renggang di sholat tersebut adalah jangan sampai ada sela atau tempat atau ruang yang kosong di sela-sela jamaah tersebut, dan tidak sampai merapat sampai dempet-dempetan seperti itu, tidak, apalagi sampai menempelkan kaki dengan kaki yang lain. Jangankan begitu, orang laki ketika dia sujud, dia disunahkan untuk membuka ketiaknya dengan posisi sikunya akan kebuka keluar. Tapi bagi perempuan kan seperti ini, kecuali kalau dia jadi makmum. Kalau dia jadi makmum maka tidak disunahkan untuk membuka. Kenapa? Mengganggu sebelahnya. Akhirnya sebelahnya kecantol sikut nanti kan mengganggu nanti ini kan, posisinya seperti itu, maka tidak disunahkan. Gitu. Nah, sama berarti kan tidak boleh mengganggu sebelahnya toh. Nah, sama ketika kita merapatkan atau menempelkan kaki ke sebelah, itu akan membuat risih yang sebelah. Apalagi kalau misalkan yang sebelah itu maju, menjauh. Terus kemudian kita kejar, menjauh lagi, kita kejar lagi. Akhirnya coba bentuk tubuh kita, kaki kita akan melebar, kakinya dia akan merapat. Padahal disunahkan ketika kita berdiri, antara kaki dengan kanan itu tidak lebih dari 2 cengkil. Tidak lebih dari 2 cengkil. Nah, kalau bisa seperti itu kan lebih bisa 3 cengkil, bisa 1,5 meter barang. Di samping itu, ketika kita seperti itu posisinya mengejar, pokoknya kaki harus nempel. Habisnya sujud, kemudian rakaat yang selanjutnya kita akan berusaha mencari kakinya orang. Iya kan? Kita akan bingung seperti itu. Padahal kita diminta untuk tenggelam dalam kekhusyuan sholat. Ketika kita tidak tenggelam dalam kekhusyuan sholat, akhirnya sholat kita tidak diterima, karena kita tidak khusyuk. Nah, orang kalau bingung untuk menempelkan satu dengan yang lain, kan akhirnya dia tidak khusyuk kan, karena bingung dengan kaki. Apalagi orang yang sebelahnya kakinya menjauh, maka dia kan masih golek kaki yang di sini hilang. Ada duber mana. Jadi tidak sempurna nanti sholatnya, gitu. Kemudian terus yang bahasan yang terakhir adalah masalah tarawih. Yang sering terjadi adalah tarawih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, cepat wes. Nah, ini kalau ada orang yang seperti itu, seperti tadi kita katakan bahwa tumakninah itu merupakan rukun dalam sholat. Ketika kita tarawih dengan kecepatan yang luar biasa, maka tumakninah kita akan hilang. Nah, kalau orang tersebut sholat tanpa tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita semua yang sholat tarawih seperti itu, apa maksud dan tujuan kita tarawih? Kalau maksud dan tujuan kita tarawih itu adalah untuk menambahkan bekal akhirat, untuk menambahkan pahala mumpung di Ramadan, maka jangan kita melaksanakan sholat yang sia-sia akhirnya kena batal. Tapi lakukanlah sholat tersebut dengan fardunya, rukunnya, syarat sahnya, tambahi dengan sunnah-sunnah yang kita mampu. Kan harus seperti itu kan, malah diperbanyak sunnahnya. Kenapa? Karena tujuannya nyari bekal, bukan cuma sekedar sholat, tidak. Nah, menjadi masalah kalau kita punya image kalau dalam Ramadan wajib tarawih, ini yang jadi masalah. Menjadikan kewajiban tarawih akhirnya seolah-olah menjadi beban. Nah, kalau menjadi beban, orang tarawih itu pokoknya tarawih. Nah, kalau pokoknya tarawih, ya dia mencari yang cepat, cendang mari. Ya kan, akhirnya sia-sia. Apa yang dia dapat? Yang dia dapat apa? Tidak ada yang dia dapat. Kenapa? Karena kalau dia tidak tumakninah, sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, ya sudah sia-sia dia lakukan. Yo kan, yang penting daripada tidak sholat. Saya katakan mending tidak sholat kalau sholatnya tidak sah. Jangan katakan mending daripada tidak sholat, jangan. Kalau sholatnya sah, ya kalau sholatnya sah, ya mending sholat. Tapi kalau sholatnya tidak sah, mending tidak sholat. Tidak percuma kan?
Apa yang dimanfaat? Apa yang didapat dari sholat yang tidak sah? Manfaat apa? Tidak ada manfaatnya. Jadi harus diperhatikan banget karena sholat ini harus sesuai dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah sudah diramu oleh para ulama dan kita tinggal ngambil saja ilmunya. Nah, salah satunya yang tadi perlu diperhatikan tadi masalah tumak ninah itu. Lagian kalau kita tidak tumak ninah maka kita tidak akan bisa khusyuk sebetulnya. Bagaimana orang bisa khusyuk dengan kecepatan luar biasa itu? Gak mungkin kita khusyuk. Kadang seperti baru rokok sudah itidal sudah sujud, baru sujud langsung duduk di antara dua sujud. Kadang baca Fatihahnya dengan kecepatan luar biasa, waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim nyambung lagi. Apalagi kadang-kadang karena kecepatan tersebut sampai si makmumnya ini saking cepatnya makmum kebawa cepat juga kan. Nah, imam ketika rakaat yang selanjutnya takbiratul ihramnya imam barengan dengan makmum. Kenapa? Karena uber-uberan. Karena uber-uberan sama makmum akhirnya barengan semua. Gak sah kan? Tidak dianggap dia sholat malahan. Akhirnya sholat 20 rakaat tersebut sia-sia semua. Ya. Kemudian ada pertanyaan, sholat itu sebenarnya 20 apa 8 sih? Ini permasalahan sudah puluhan tahun sampai sekarang saya ditanyakan aja. Kalau mazhab kita Syafi'i 20, mazhab Imam Malik 8. Selesai. Apa yang jadi masalah? Lalu terus pilih yang mana? Ya kalau kita mayoritas mazhab Syafi'i 20. 20 rakaat kalau kita mazhab Syafi'i, bagi orang yang bermazhab Malik silakan berjamaah, yang 8 setelah selesai 8 mundur. Tidak ada masalah kan? Yang 20 lanjut. Ya, kalau gitu lebih baik yang 8 supaya yang 20 ya, itu repot kan? Bagaimana caranya? Yang 8 jadi imam, yang 20 makmum, kan repot. Setelah 8 selesai, tidak berlanjut sholatnya. Terus lanjutnya gimana? Kan kerepotan. Ya mending yang memimpin jamaah adalah yang 20. Setelah 20 yang sholatnya 8 ikut, tidak masalah kan? Nah, ketika dia sudah waktunya 8, dia mundur ke belakang. Ini lanjut lagi sampai selesai 20, tidak ada masalah. Lo maunya witir bareng, ya sudah terono sampai witirnya. Selesai 20 kan witir. Nah, witir baru maju lagi untuk witiran. Kan simpel toh. Hal-hal yang seperti ini. Yang penting apa? Yang penting tarawihnya sesuai dengan aturan syarat sahnya sholat. Tidak usah dibahas tentang 28 di Madinah zaman dulu 30 malahan. Di Madinah itu 30 rakaat. Zaman Imam Malik 30 rakaat. Bukan 20 lagi, 30. Milih mana sampean? Hah? Milih mana? Jadi tidak usah dibahas, tidak usah diributi tentang 8, 20, 8, 20, gak mari-mari. Yang paling enak 20, yang jamaah 8, ikut 8, selesai 8, ini mundur, ini lanjut. Kalau mau witiran bareng, yang tenono, ya, yang 8 nunggu sampai ini selesai 20, kemudian witir. Nah ini maju lagi, ikut witiran, kan ada masalah tuh. Ini tidak usah dibahas sebetulnya. Ya, yang perlu dibahas apa? Sholatnya sesuai dengan syarat sahnya sholat, terutama tumakninah. Meskipun 20, meskipun 8, kalau tidak tumakninah ya percuma. Jangankan begitu, 100 rakaat pun tapi tidak tumakninah ya percuma. Tidak usah bingung 28, 9, 10, 11, 12. Tidak tumakninah, tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi karena semua amal ibadah kita, ya, semua amal ibadah kita harus sesuai dengan aturan, tidak bisa menurut karep-karep kita sendiri, tidak bisa menurut insting kita. Ya harus sesuai dengan aturan-aturan syariat, sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diturunkan kepada para sahabat dan dzurriyyah Nabi sampai kepada para ulama kita sampai kepada kita. Maka tidak bisa kita memakai asal karep-karep kita dewe, tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita taklim hanya dengan buku atau sekarang dengan internet saja tanpa bimbingan seorang ulama yang benar atau seorang ulama yang punya sanad, ini juga bahaya.
Loh, orang itu Masya Allah kenapa pinter dalil? Di mana di kitab itu dalil-dalil tok. Dalil ini kadang-kadang orang pinter dalil belum tentu pinter dengan ilmunya. Hanya pinter dalil saja tapi tidak pinter dengan ilmunya. Kadang-kadang pengambilan dalil itu kadang-kadang keliru dengan maksud dalil itu tadi. Ya, jadi dalil kadang-kadang pengambilannya itu salah. Bukan dalilnya yang salah, dalilnya benar, tapi pengambilannya, pemahaman dari dalil tersebut yang keliru kadang-kadang. Nah, ini maka itu pentingnya kalau kita taklim melalui ulama-ulama yang thiqah dapat dipercaya dan juga punya sanad nyambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini sedikit banyak tentang masalah sholat di momen pertama sholat diwajibkan atau diturunkan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Isra Mi'raj. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat kita sempurna, salat kita salat yang sah, salat kita salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan salat kita amal ibadah kita yang lain menjadi sempurna, amal ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga nanti kita di yaumil qiyamah bisa bersama-sama berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Mungkin ada 2 pertanyaan saja. Barangkali ada 2 pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Tadi diterangkan bahwa kunut itu termasuk sunnah. Kalau nggak dilaksanakan kan harus sujud sahwi. Nah, kenapa kok nggak langsung wajib gitu? Dihukumi wajib maksud saya. Begini, sebetulnya bukan harus sujud sahwi, enggak, sunnah. Bukan harus sujud sahwi, saya tidak mengatakan harus. Sunnah, dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi, enggak masalah. Tapi seolah tidak sempurna. Nah, qunut subuh itu hanya disunahkan di mazhab Syafi'i saja, mazhab kita. Kalau mazhab yang lain tidak disunahkan. Beda dengan qunut nazilah. Kalau qunut nazilah 4 mazhab sepakat. Qunut nazilah. Tapi kalau qunut subuh itu di mazhab kita Syafi'i merupakan bagian dari subuh dan bukan merupakan rukunnya, tapi merupakan sunnah ab'adnya. Dan sunnah ab'ad itu kalau kita tinggalkan, kita dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi tidak wajib tapi sunnah. Wajibnya sujud sahwi hanya 1, yaitu kalau imam sujud sahwi maka makmum harus ikut sujud sahwi. Hanya itu. Jadi ada perbedaan, tapi harus kita hormati ya. Imam Syafi'i saja ketika beliau sholat subuh di makamnya Imam Hanafi, beliau sholat subuhnya tidak pakai qunut. Dikatakan kenapa? Karena aku menghormati Imam Hanafi yang tidak mengatakan adanya qunut di dalam subuh. Maka Imam Syafi'i mensunnahkan qunut di subuh. Inilah indahnya perbedaan. Selama perbedaannya bukan masalah akidah. Kalau kita kan ribut masalah kunut. Oh, gak kunut haram. Ini sing kunut, kunut bid'ah segala macam. Dawa kan. Masalahnya bukan masalah prinsip kok. Sing menjadi masalah itu yang gak harus subuh. Itu harus dimasalahkan gitu. Jadi bukan wajib ya. Kunut sujud sahwi itu bukan wajib tapi sunnah. Nah, ada lagi satu? Kalau sholat terus waktu berdiri melihat ke depan makruh kalau kita memandang ke depan atau memandang orang jalan atau ndelok apa gitu ya. Itu kan menyebabkan ketidakkhusyuan soalnya. Kalau memandang ke bawah kan bisa konsentrasi dengan kekhusyuan karena kita memandang dengan satu titik yang sama. Kalau memejamkan mata, kalau kita merasa tidak khusyuk dengan membuka mata kita, mungkin karena ada apa di depan kita atau apa, maka kita dianjurkan malahan untuk memejamkan mata supaya lebih khusyuk. Ya. Misalkan ketika kita sholat, maka itu makruh kita berpakaian yang ada gambar di punggung kita. Kalau kita sholat itu hukumnya makruh. Ya seperti ya sekarang ini lagi musim kan, kaos gambar gambar caleg, capres, kita jangan ngomong kampanye kalau di sini ya, masjid soalnya. Walhasil gambar-gambar calon-calon itu baik nomor berapapun terserah. Walhasil gambar-gambar itu kan membuat orang nggak khusyuk di belakangnya. Maka itu makruh sholat dengan berpakaian yang bergambar.
Itu foto soalnya kan ya. Kalau gambar itu lukisan, dengan lukisan hidup maka haram. Misalkan gambar lukisan, bukan foto ya, beda loh. Kalau caleg-calekan itu kan foto toh, bukan lukisan kan, tapi itu foto. Foto itu habsudzil namanya, itu foto, menangkap bayangan. Jadi bukan rasem. Kalau rasem itu lukisan, dan rasem itu kalau foto dengan postur tubuh yang sekiranya ketika hidup dengan posisi seperti itu memungkinkan untuk hidup di dunia nyata ada, maka haram hukumnya melukisnya dan dipakainya juga tidak boleh. Ya, kecuali kalau dibuat untuk alas. Kalau dibuat alas tidak apa-apa. Kalau dipajang atau kita pakai atau kita kenakan tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fidin dan hadikum bisalaha wa nasafana salihun sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratin Nabi al-Fatihah.